Halo, selamat datang di video tutorial temu balik informasi. Melalui video ini, kita akan belajar untuk menggunakan portal jurnal Undip. Di sini, kita belajar untuk harus memiliki strategi pencarian informasi. Sebenarnya apa sih yang membuat kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Jadi, identifikasi kebutuhan informasi dilakukan agar nantinya hasil informasi yang didapatkan akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan kita dapat dengan mudah menemukan informasi yang relevan serta spesifik. Pada video ini, kita akan menggunakan portal jurnal Sage. Untuk melakukan kegiatan ini, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus mengidentifikasi rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, kamu dapat mengembangkan kata kunci dari rumusan masalah yang ada. Setelah itu, kita dapat memformulasikan kata kunci tersebut. Barulah selanjutnya kita melakukan penelusuran informasi. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka portal jurnal yang akan kita gunakan, yaitu Sage. Untuk dapat mengakses jurnal tersebut, kita harus terlebih dahulu membuat akun. Jika sudah memiliki akun, maka kita dapat langsung login menggunakan email dan password yang didaftarkan. Selanjutnya, kita mengidentifikasi sebuah topik dari sebuah studi kasus. Caranya adalah kita harus menentukan keyword atau kata kunci terlebih dahulu. Sebagai contoh studi kasus yang membahas implementasi virtual reality sebagai wahana edukasi di perpustakaan umum dalam mendukung pembelajaran digital. Dari studi kasus tersebut didapatkan dua keyword, yaitu virtual reality dan perpustakaan umum. Namun, jika kita mencari jurnal hanya menggunakan kata kunci tersebut, hasil yang ditampilkan akan sangat banyak. Dan terkadang ada yang kurang spesifik atau relevan dengan kebutuhan informasi kita. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan, yaitu pengembangan kata kunci. Tahap ini dilakukan dengan cara mengembangkan keyword yang sudah ditentukan pada tahapan sebelumnya. Untuk membantu mengembangkan kata kunci, kita dapat memakai thesaurus. Langkah selanjutnya adalah memformulasikan kata kunci. Hal ini bertujuan agar nantinya hasil informasi yang muncul akan relevan dan spesifik sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan. Misalnya, kita mencari topik mengenai implementasi virtual reality sebagai wahana edukasi di perpustakaan umum dalam mendukung pembelajaran digital. Lalu, keyword yang kita tentukan pada tahap sebelumnya tadi selanjutnya bisa dikelompokkan dengan kata-kata yang memiliki arti hampir sama atau berkaitan. Misalnya, virtual reality berkaitan dengan metaverse dan second life. Sedangkan perpustakaan umum memiliki sinonim public library, national library, dan local library. Setelah memperoleh beberapa kata hasil pengembangan kata kunci, langkah selanjutnya adalah membuat tabel query. Tabel ini bertujuan memudahkan individu dalam mengorganisir hasil dari pengembangan kata kunci yang sudah ada. Contohnya seperti berikut. Kata-kata tersebut bisa digunakan sebagai nantinya hasil pencarian dapat lebih relevan. Misalnya, saat hanya menulis kata kunci virtual reality, hasilnya terlalu banyak dan ada beberapa yang kurang relevan. Maka kita bisa memasukkan query lain, yaitu metaverse atau second life. Karena tadi kita sudah mengembangkan kata kunci, selanjutnya kita bisa langsung melakukan aktivitas penelusuran informasi. Pertama, ada basic search. Apa sih basic search itu? Basic search merupakan salah satu cara dalam pencarian yang biasa digunakan melalui search box secara langsung. Pada Sage Journal, basic search dapat pada bagian atas dan terlihat. Namun, basic search sendiri akan menyajikan hasil yang beragam dengan jumlah yang banyak. Terkadang, basic search sendiri akan menampilkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya, kita ketikkan virtual reality
public library. Artikel yang ditampilkan memang banyak, akan tetapi tidak semua artikel dapat diakses. Karena kita hanya menggunakan dan mengandalkan basic search. Perbedaan dengan advanced search, tentunya dokumen akan sangat terperinci dibandingkan dengan basic search yang hanya mengandalkan search box. Selanjutnya ada autocomplete suggestion. Autocomplete suggestion merupakan fitur pencarian yang memungkinkan web browser atau mesin pencari untuk memberikan saran pencarian ketika baru beberapa kata yang diketikkan dalam kolom pencarian atau address bar. Fitur ini berfungsi untuk memberikan suatu sugesti atau saran yang mungkin akan digunakan oleh user untuk diinput ke dalam sistem temu balik informasi. Di saat ini, kita akan mencari jurnal di search journal dengan kata kunci virtual reality dan public library. Di sini, kita mencoba untuk memasukkan kata virtual. Dan langsung muncul saran-saran sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Bahkan tanpa kita menuliskan secara lengkap, akan langsung muncul seperti apa yang kita mau. Kemudian, fitur Best First Search atau pencarian terbaik pertama merupakan fitur pencarian dengan menampilkan hasil recall teratas. Fitur ini memiliki tujuan memudahkan user menemukan hasil yang sesuai dengan query yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan solusi yang tepat dan dengan waktu yang singkat. Caranya adalah dengan mengetikkan query pada menu search yang ada pada search journal. Misalnya, kita akan mencoba mengetikkan kata public library. Kemudian kita tinggal menekan tombol enter. Maka yang muncul adalah halaman pertama serta jurnal teratas dan relevan dengan query yang digunakan. Kemudian ada federated search. Merupakan fasilitas yang memungkinkan user untuk mencari sumber informasi secara lebih detail dan spesifik. User dapat menggunakan federated search melalui pencarian subjek. Setelah memasukkan query virtual reality, dan public library, maka akan muncul artikel sebanyak 7.129. Agar hasil artikel yang muncul lebih spesifik, user dapat memasukkan subjek yang sesuai dengan query. Dalam portal Search Journal, Federated Search terletak pada bagian kanan, di bawah Publication Date. Di situ terletak subjek, dan user dapat memasukkan atau memilih subjek yang sesuai. Selanjutnya, hampir mirip dengan yang sebelumnya, Fast Navigation Search yang juga dikenal sebagai Guide Navigation merupakan fasilitas penunjang yang akan membawa user menuju opsi informasi yang lebih spesifik dan relevan. Fast Navigation Search akan memudahkan user dalam mengerucutkan sumber informasi yang akan dicari. Misalnya menggunakan kurun waktu jurnal, laporan ilmiah, esai, dan lain-lain. Maka, nanti hasil pencarian pun akan lebih mengerucut. Namun sangat disayangkan bahwa Search Journal tidak memiliki fitur desain Fast Navigation Search. Di dalam portal Search Journal, terdapat fitur Refine Search, History Search, dan juga Saved Search. Ketiga fitur ini terletak berdampingan tetapi memiliki fungsi yang berbeda.
Refined search kegunaannya sama seperti advanced search, yaitu mencari informasi dengan kata kunci yang lebih spesifik. Lalu ada search history, yaitu histori pencarian yang sudah user lakukan dan akan terekam dalam box ini. Dan terakhir ada saved search. Hampir sama kegunaannya dengan search history, tetapi di dalam fitur saved search ini, user dapat menamai pencarian dengan judul lain serta akan mendapatkan pemberitahuan jika ada jurnal baru yang berkaitan dengan kata kunci yang sudah user simpan tadi. Selain itu, kalian dapat menggunakan advanced search untuk mendapatkan sumber informasi yang spesifik. Dalam advanced search terdapat Boolean operators yang memiliki kegunaan masing-masing. Terdapat 3 Boolean operators yang dapat digunakan dalam search journal, yakni AND yang berfungsi sebagai menggabungkan 2 atau lebih kata kunci, OR yang berfungsi untuk mencari persamaan atau query lain yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, NOT yang berfungsi untuk mengecualikan kata kunci. Seperti contoh, kita memiliki 6 kata kunci, yaitu virtual reality dan public library, metaverse dan national library, second life dan local library. Kita dapat merubah-ubah pola tersebut dengan Boolean operators yang telah kita ketahui sebelumnya. Jadi kita dapat mengetikkan virtual reality and public library, metaverse or national library, dan second life not local library. Dalam menggunakan Boolean operators baik AND, OR, NOT, khususnya dalam search journal, mengharuskan penggunaan huruf kapital. Karena Boolean operators pada search journal sangatlah peka terhadap besar kecilnya huruf. Maka dari itu, untuk membedakan dalam keyword atau query, Boolean operators menggunakan huruf kapital. Untuk ketentuan lebih lanjut, kalian dapat melihatnya di bagian More Information about Search on Search Journal. Kembali lagi, ketika telah mengetikkan query yang diinginkan, lalu pilih fokus query yang terdapat di sebelah kiri kolom search. Di sini terdapat pilihan diantaranya anywhere, title, authors, keywords, abstract, dan affiliation. Kemudian kalian dapat memilih salah satu diantaranya. Sebagai contohnya, kita memilih anywhere. Setelah itu kita dapat melengkapi data jangka, tahun, dan tipe akses. Lalu, jika sudah, kita dapat mengklik search pada red box yang terdapat pada sisi bawah kanan. Selanjutnya, kalian akan mendapatkan result seperti ini. Di sini terdapat 225 results yang telah di-recall. Kemudian kita mencari judul yang relevan dengan query yang dibutuhkan. Apabila telah menemukan judul yang sesuai, kalian dapat mengklik pada judul jurnal yang dituju. Kemudian kalian membaca abstrak untuk melihat kerelevan dengan yang diinginkan. Apabila iya, maka kalian dapat mendownloadnya. Tips pencarian dapat diterapkan adalah apabila ingin menggunakan Boolean operators, maka AND, OR,
Note, menggunakan huruf kapital semua untuk membedakan antara Boolean operators dengan keyword atau query. Berikutnya, ada juga pagination. Apa sih pagination itu? Pagination merupakan proses membagi konten atau bagian dari konten yang ada di situs web menjadi beberapa halaman-halaman terpisah. Pagination biasanya digunakan untuk website yang aktif dalam menambahkan postingan setiap harinya. Tidak hanya satu jurnal saja per hari, tetapi bisa 5, 10, hingga 20 jurnal per hari. Cara kerja untuk fitur ini seperti saat user menggunakan query pada kolom pencarian, contohnya data virtual, maka akan muncul beberapa jurnal yang berkaitan dengan query. Namun, jumlah postingan dari jurnal di satu halaman biasanya diatur agar sama dengan setiap halamannya. Contoh paling sering adalah 10 jurnal per halaman. Ketika user ingin membuka halaman selanjutnya, maka user akan melihat 10 jurnal lainnya yang masih relevan dengan query yang dicarinya, dan begitu seterusnya hingga ke halaman berikutnya. Di sini, kita akan mencoba mengetikkan kata virtual. Pada kolom pencarian, dan halaman website search jurnal menampilkan 20 jurnal per halamannya. Untuk mengakses jurnal lainnya dapat dilakukan dengan mengklik halaman selanjutnya. Fitur pagination ini membuat proses navigasi menjadi lebih mudah. Situs website memiliki struktur dan halaman yang lebih rapi. Waktu reload page yang relatif singkat, tingkat engagement dan awareness, konten yang tinggi, dan masih banyak kelebihan lainnya dari penggunaan fitur pagination ini. Terakhir, fitur browse pada search journal adalah perintah dalam lingkungan Windows untuk menampilkan isi disk. Di bagian fitur ini, kita juga dapat menelusuri jurnal dengan cara memasukkan query pada bagian menu search yang telah disediakan. Pada menu ini, kita dapat menggunakan opsi A sampai Z untuk dapat memfilter jurnal yang dimulai dengan huruf itu. Menelusuri jurnal ini bisa memilih penelusuran jurnal disiplin atau subjek. Kita juga bisa menemukan konten terbaru dengan mengklik tombol disiplin Hooks untuk mengeksplor paling baru. Tunggu dulu. Ada beberapa cara untuk melakukan penyeleksian jurnal, yakni dengan cara melihat judul, kemudian dilanjutkan dengan membaca abstrak. Ketika semuanya dirasa relevan dengan kasus yang dipilih, atau sesuai dengan kebutuhan, kalian dapat melanjutkan untuk proses pendownloadan. Selanjutnya, actionable result adalah penelusuran yang memungkinkan pencari mencari informasi, melakukan aksi lanjutan, misalnya mendownload, mencitasi, dan menerjemahkan. Seperti yang tertera di dalam kotak, atau ketika kita sudah memasukkan kata kunci, maka tampilannya akan seperti pada gambar. Lalu pada bagian kiri, tampilan akan muncul tools. Berupa download PDF. User bisa mendownload hasil result tersebut dengan mengklik tanda PDF. Setelah mendapatkan judul yang diinginkan dan mengkliknya, pada sisi kiri terdapat artikel menu yang berisikan download PDF dan Open EPUB. Kemudian kami klik download dan akan mengarahkan pada file PDF lengkap yang dituju. Untuk mendownloadnya, kita mengklik icon download yang terdapat pada bagian kanan atas. Setelah itu, kita akan diarahkan untuk menyimpan file pada file Explorer. Lalu kita mengisi penamaan file dan penempatan file yang telah ditentukan.
kemudian klik OK atau save, secara langsung file PDF tersebut akan tersimpan otomatis. Pada artikel menu yang berisikan download PDF dan open EPUB, terdapat icon site dengan simbol petik 2. Setelah itu kita klik simbol tersebut dan akan muncul citation tools yang berisikan mengenai style citation dan download citation. Untuk style citation dapat digunakan untuk citasi yang akan di-copy dan pas pada MS Word. Kita memilih download citation dengan format sesuai dengan ketentuan. Setelah itu klik download citation. Karena di sini kita menggunakan download citation dengan format RIS, maka otomatis akan tersimpan dalam Internet Explorer dengan format RIS. Kesimpulannya, menurut kami, Sage Journal secara keseluruhan cukup mendukung untuk mencari referensi bidang ilmu perpustakaan. Hanya saja, perlu adanya kesabaran yang lebih untuk mendapatkan hasil pencarian yang baik. Hal itu dilakukan dengan mencoba istilah atau query yang berbeda. Nah, gak kerasa nih videonya udah mau selesai. Oke deh, jadi itu beberapa penjelasan terkait penggunaan portal jurnal Sage. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa!